Oke, sebelum kita mulai, gue mau ngumumin sesuatu dulu nih. Jadi, waktu itu gue bikin vote di community tab-nya Sepulang Sekolah. Karena sampai sekarang, Sepulang Sekolah belum punya nama buat viewersnya, belum punya panggilan buat viewersnya. Ya udah, akhirnya waktu itu gue minta ide buat nama panggilan. Dan banyak banget ide-ide yang masuk, bagus-bagus, gila. Terus akhirnya gue pilih 3 dan gue bikin vote. Dan akhirnya dari sekitar 4.300-an vote yang masuk, nama yang kepilih adalah Studi Bantim. Hai my lovely team, Studi Bantim. Tungguin gue kesana ya. Love you. Hujan. Jadi mulai sekarang gue bakal make Studi Bantim buat nyapa lu. Ya kalau disingkat bisa Bantim doang kali ya. Jadi kan kalau biasanya opening gue selalu ketawa awkward karena gue nggak tahu harus manggil apa. Sekarang, yo, Studi Bantim, the happiest learning team ever. Keren kan ya? Oke ya? Oke kan? Ya, oke kan? Oke kan? Oke gak sih? Satu percobaan yang mantap. Oke, sebenarnya gue udah gak mau bahas bajak laut lagi nih. Abis kemarin ngomongin bajak laut, biar ya kita skip yang lain dulu lah. Topik lain kan banyak, baru ntar ke bajak laut lagi. Tapi, abis gue cerita dikit tentang privateer kemarin, ternyata ada beberapa komen yang minta buat dibahas privateer lebih dalam. Dan sebenarnya gue juga gatel sih pengen ngomongin ini privateer. Ih, juga telan ih. Jadi langsung aja ayo kita bahas tentang privateer, sistem si Chibukai di dunia nyata. Langsung kita mulai Learning by Googling edisi One Piece di dunia nyata. Esikero Yume wo. Kalau ada yang belum nonton episode kemarin, biar gue jelasin dulu bentar ya. Jadi, privateer itu beda sama bajak laut. Kalau bajak laut, mereka nyerang, rampok, mau kapal, mau suatu daerah, itu suka-suka mereka. Mereka yang pilih, pokoknya mau kota yang mana, mau kapal yang mana, itu ya suka-suka mereka. Dan statusnya udah pasti kriminal. Nah, kalau privateer, ini kelakuannya sama kayak bajak laut. Tapi mereka terikat kontrak dengan kerajaan tertentu. Ya, mereka memang ditugaskan untuk merampok armada perkapalan kerajaan lawan. Jadi serangan dan perampokan yang mereka lakukan itu pasti udah dapat izin dari raja atau ratu tempat kerajaan mereka mengabdi. Wah, si Chibukai banget kan nih kan? Anjing pemerintah. Terus ini yang gila sih menurut gue sih. Jadi privateer itu punya semacam surat izin untuk menyerang atau merampok bisa kapal atau suatu wilayah. Nama suratnya adalah Letter of Marque, surat izin menyerang atau merampas yang diterbitkan oleh kerajaan. Nah, surat ini biasanya ada stempel atau segel dari kantor laksamana laut dari kerajaan tersebut. Suratnya udah dari laksamana, siapa yang berani ngelawan coba? Dengan ada surat ini, maka semua kapal rampasan dan isinya bisa disita dan dijual atas nama kerajaan. Lah, privateernya dapat apa? Privateer yang punya surat bakal kebagian jatah sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Jadi tenang aja, privateernya tetap dapat hasil dari jerih payah mereka kok. Ya sebenarnya hampir semua negara yang punya pantai waktu itu pasti punya privateer sih, karena di masa-masa eranya bajak laut di abad 16, 17, 18, pokoknya sekitar abad itulah, satu negara sama negara lain itu jarang yang akur. Jadi kalau urusan privateer tuh yang punya udah pasti tuh Inggris, Spanyol, terus Prancis juga udah pasti punya. Walaupun kalau di Prancis tuh namanya bukan privateer, namanya Corsair. Tunggu, aksen Prancis dong, aksen Prancis. Corsair. Bener gak sih? Soto anjir. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. Bahkan Kesultanan Utsmaniyah aja juga punya loh privateer loh. Ini Utsmaniyah ini kalau orang bule nyebutnya Ottoman. Nah, sekarang sih Turki ya, sekarang Turki. Ini gue sampai nemu satu halaman dari Bermuda Gazette, harian Bermuda yang terbit pada tanggal 12 November 1796. Di sini mereka manggil semua kapal. Ini nggak peduli ya mau bajak laut, mau pelaut biasa, mau nelayan, pokoknya siapapun yang penting punya kapal. Mereka panggil buat jadi privateer untuk melawan Spanyol dan juga sekutunya. Ini bisa kita anggap iklan lowongan pekerjaan zaman dulu loh, gila loh. Itu diantara mereka pasti ada tuh pas lagi ngejarah, pas lagi ngerampok tuh dalam hatinya tuh kayak kerja kok koyo ngene.
soalnya kan kalau jadi privateer itu statusnya cuma outsource, bukan PNS. Jadi nggak ada jaminan uang pensiun. The dude ain't got your money. Tapi beneran loh, walaupun beberapa privateer ini make kapal angkatan laut, bahkan ada juga sebagian anggotanya yang merupakan anggota angkatan laut, tapi privateer ini statusnya lepas dari Royal Navy karena melegalkan pembajakan. Bener kan kata gue? Outsource, bukan PNS. Shut up! Shut up! Shut up! Makanya privateer ini sering banget bertindak brutal dalam melakukan usahanya. Kenapa? Buat memastikan kalau mereka dapat untung. Ya, biasalah nyari uang pensiun. Ya, privateer yang terkenal itu ada beberapa ya. Yang paling terkenal itu ada Sir Francis Drake dari Inggris. Ini dia yang jadi inspirasi karakter X Drake di One Piece. Terus ada Miguel Enriquez dari Puerto Rico. Dan ini yang paling menarik perhatian gue, Khairuddin Barbarossa dari Turki, dari Ottoman. Ya, coba lu perhatiin tadi namanya mirip siapa? Mirip siapa? Ya, bener. Khairuddin Barbarossa. Ini yang menginspirasi karakter Khairuddin di One Piece. Raksasa favorit gue nih. Ini adalah raksasa yang menaikkan derajat God Usopp. Captain Usopp da! Barbarossa ini walaupun dia privateer, tapi dia dikenal sebagai bajak laut muslim terbesar sepanjang sejarah. Gue sebenarnya pengen banget nyeritain Barbarossa ini lebih detail, tapi ntar aja kali ya. Kalau diceritain di episode ini bakal panjang banget soalnya. Jadi biar nanti kita habis ini ngomongin Barbarossa di satu episode full. Tapi jadi ngomongin bajak laut lagi habis ini. Aman gak sih? Jadi yang kita bahas di sini sekarang Sir Francis Drake dulu aja kali ya. Soalnya ini juga menarik nih, privateer tapi punya gelar Sir, gelar bangsawan. Ngapa bisa gitu tuh? Karena dia di Inggris dianggap sebagai pahlawan perang, terutama dalam melawan koloni Spanyol di Amerika Selatan. Sir Francis Drake ini juga dikenal sebagai penjelajah yang udah berhasil keliling dunia. Jadi wajar aja kalau Sir Francis Drake ini dapat gelar Sir. Ya walaupun sama Spanyol dia dianggapnya bajak laut, ya cuma ini kan masalah sudut pandang ya. Lu berdiri di mana, lu ngelihat pihak lain gimana gitu aja sih. Tapi gue nemu poin yang menarik nih di sini nih. Francis Drake ini kan dia seorang privateer, Shichibukai, tapi dia menginspirasi karakter X Drake yang bukan Shichibukai. Dulu gue mikirnya kenapa nggak dibikin Shichibukai aja sih nih si X Drake biar makin relate sama aslinya. Tapi ternyata kalau lo inget di One Piece yang Arc Wano chapter 956, di situ Drake nelpon Kobe dan mereka ngobrol dan ternyata mereka berdua ini adalah anggota dari organisasi angkatan laut yang bernama SWORD. Ini belum jelas ya sebenarnya tujuan SWORD ini apa ya. Tapi gue udah mastiin dari beberapa sumber kalau SWORD ini statusnya adalah Marine Headquarters Secret Special Force, pasukan rahasianya angkatan laut. Jadi di luar latar belakang X Drake yang emang dia mantan Rear Admiral, Laksamana Muda Angkatan Laut, dia sekarang adalah kapten dari SWORD, pasukan khususnya Angkatan Laut. Jadi ternyata masih ada hubungannya antara X Drake dengan Angkatan Laut, privateer. Gila, udah sensei, gila. Walaupun jadi inspirasi Shichibukai, tapi tetap ada bedanya antara privateer dan Shichibukai. Kalau privateer ini tetap mereka cuma orang-orang yang dimanfaatin oleh pemerintah buat jadi pasukan tambahan. Dan kebanyakan mereka jadi privateer ya karena uang. Ya ada juga sih yang sebagai wujud pengabdian terhadap tanah airnya itu ada. Nah kalau Shichibukai ini kan porsinya lebih gede ya mereka ya di dunia One Piece ya. Mereka adalah sistem untuk menyeimbangkan dunia. Nggak ada tuh mereka jadi Shichibukai karena ngarap duit dari pemerintahan dunia gitu, ngarap duit dari Tenryubi itu nggak ada. Ya walaupun di cerita sekarang sistem Shichibukai udah dihapus ya dan kita belum tahu nih apa efeknya terhadap keseimbangan dunia. Seru ya, kita tunggu aja nih. Seiring berakhirnya era keemasan bajak laut pada pertengahan abad ke-19, ini profesi privateer juga berakhir nih. Sampai pada tahun 1856 di Prancis dibuat sebuah perjanjian tentang privateer. Perjanjian ini dikenal dengan nama The Paris Declaration Respecting Maritime Law. Ya, intinya perjanjian ini dibuat untuk menghentikan sistem privateer. Mati. Kesian banget ih. Terus mereka kerja apa ya? Kesian nih.
Oke, jadi sekian learning by googling kali ini edisi One Piece di dunia nyata. Emang paling seru tuh kalau ngomongin One Piece, si Chibukai. Tadi Hairudin tuh raksasa. Apa perlu dibahas? Nanti lu komen aja. Apa nggak apa-apa nih kalau kita bahas bajak laut terus nih? Ya, lu kalau ada request lain juga nggak apa-apa sih, request aja. Pokoknya apapun yang lu request, kalau gue udah dapet datanya bakal kita omongin di sini. Jadi thank you udah nonton. Kalau ada teman lu yang suka One Piece, pengen tahu sejarah-sejarah di balik One Piece tuh kayak apa, suruh tonton videonya, lu share juga ke dia. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Bye.